Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok dua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang ekonomi sumber daya manusia tentang suku anak dalam yaitu adat istiadat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sendiri yaitu saya sendiri sebagai moderator yaitu Reza Hidayat dan teman saya. Adrianata Darmawan. Saya Bagus Rahmat. Hendy Putra. Saya Ferdi Avandi. Baiklah, selanjutnya akan teman-teman sekalian akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan yaitu tentang bahasan dari PowerPoint dari kelompok 2. Di sini pada slide 1 kita ditunjukkan yaitu sebuah tabel yang berisikan rangkuman dari apa yang ada di dalam PPT, yaitu membahas tentang pengertian apa sih itu suku anak dalam, kemudian ada yang lebih tepatnya yaitu mengacu di dalam adat istiadatnya. Kemudian adat istiadat itu adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian adat istiadat di dalam suku anak dalam itu terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu diantaranya satu belangu, yaitu adalah kebiasaan orang rimba pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada bebalai, yaitu pesta adat perkawinan orang rimba. Kemudian ada tari elang, yaitu tari yang diiringi dengan dandangan berupa mantra untuk memanggil para dewa. Kemudian ada cenenggo dan sesandingon adalah bisa diartikan sebagai kelompok yang terserang penyakit. Nah, di slide kedua ini kita akan masuk ke dalam pengertian, yaitu suku anak dalam dikenal sebagai dengan suku anak yang merupakan penyebutan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dataran rendah di wilayah Sumatera Tengah, khususnya Jambi. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Suku anak dalam merupakan suku asli sekaligus minoritas di Pulau Sumatera, tepatnya Jambi dan Sumatera Selatan. Beberapa sebutan untuk suku ini antara lain yaitu suku Kubu, orang Rimba, atau orang Ulu, karena mayoritas hidup di Jambi dengan populasi sekitar 200.000 orang. Baiklah, yang pertama yaitu belangun. Belangun adalah kebiasaan orang rimba pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak relatif jauh yang dilakukan karena adanya kematian. Belangun dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan si mati selama hidup. Terjadinya kematian di lokasi pemukiman mereka atau orang rimba juga persepsikan tanah pemukiman tersebut sebagai tanah yang tidak baik lagi untuk dipakai, karena akan memberikan kesialan selama mereka bertahan menempatinya. Mayat ditempatkan di atas beli berukuran 1 x 2 meter, disertai peralatan miliknya. Nah, yang kedua yaitu bebalai. Bebalai adalah pesta adat perkawinan orang rimba. Acara ini dilakukan jauh di dalam hutan. Bersama para dukun dan penghulu, ritual adat dilakukan. Acara bebalai ini sangat tertutup bagi pihak luar. Biasanya
Pesta berlangsung 7 hari 7 malam dengan sajian beragam buah-buahan hutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Adrianata Darmawan, Tari Rentok. Tari Rentok adalah adat perkawinan orang rimba dilakukan karena kedua pasangan telah melanggar tabu adat atau hal yang dilarang oleh adat itu sendiri. Ini dilakukan karena sang laki-laki atau janton diketahui telah mengambil berbagai perhiasan, manik-manik, gelang, dan lain-lain yang dipunyai oleh gadis rimba. Tari elang. Tari ini merupakan tradisi yang ada dan menjadi milik orang rimba atau suku anak dalam yang hidup di kawasan hutan Taman Nasional Bukit 12. Tari ini diiringi dengan dendangan berupa mantra untuk memanggil para dewa. Selanjutnya adalah tari dilakukan saat melaksanakan ritual atau upacara pengobatan, perkawinan, ataupun bebalai lainnya. Dalam pertunjukannya, tari elang menggunakan iringan musik berupa mantra-mantra yang dilantunkan atau didendangkan oleh si penari. Penari menggunakan sehelai kain panjang sebagai perlengkapan tari. Kain panjang dianggap sebagai simbol dari sayap burung elang. Menurut kepercayaan, di dalam burung elang bersemayam roh dewa elang. Yang kelima itu sakit atau mengasingkan diri. Di dalam kehidupan orang rimba, penyakit bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena gangguan setan, seringnya melakukan perjalanan kontak dengan orang dusun atau orang terang, dan juga bisa disebabkan karena terlalu banyak memakan buah-buahan. Misalnya pada musim buah atau musim petahunan gondong yang terjadi antara 2 sampai 3 tahun sekali. Pada saat itu, buah dan madu hutan berlimpah. Akibatnya adalah pola konsumsi buah yang berlebihan, asam manis menyebabkan mereka terkena penyakit. Baik, selanjutnya yaitu sambungan dari yang tadi. Orang yang sedang mengidap penyakit disebut dengan istilah kanego atau berceneng. Istilah ini secara luas juga bisa diartikan sebagai kelompok yang terserang penyakit. Penyakit yang kerap mendatangi orang rimba yaitu seperti cacar, batuk, batuk pilek, dan kolera. Kemudian orang-orang yang sedang mengidap penyakit disebut dengan istilah kanego atau berceneng. Istilah ini secara luas juga diartikan sebagai kelompok yang terserang penyakit. Penyakit yang kerap menyinggahi orang rimba yaitu seperti cacar, batuk, dan pilek. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.